Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Tuti. Kali ini kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan hewan. Materi kelas 6, tema 1, subtema 2. Cara perkembangbiakan hewan ada dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif atau melalui perkawinan, dan cara perkembangbiakan vegetatif atau tanpa perkawinan. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan. Perkembangbiakan hewan secara generatif ini dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Vivipar atau beranak, 2. Ovipar atau bertelur, 3. Ovovivipar atau bertelur dan beranak. Yang pertama adalah perkembangbiakan hewan secara vivipar. Adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Perkembangbiakan ini umumnya terjadi pada hewan mamalia atau hewan menyusui, melalui cara pembuahan sel jantan terhadap sel betina di dalam tubuhnya. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara vivipar yaitu A. Menyusui anaknya, B. Biasanya termasuk hewan mamalia, C. Mempunyai daun telinga, D. Tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut, E. Induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu, F. Mempunyai kelenjar susu. Manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar yaitu induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya, sehingga menghindari serangan dari predator, serta kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur. Setelah bertelur, induk ayam akan mengerami telur tersebut beberapa waktu agar bisa menjadi spesies atau individu baru yang sejenis. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar yaitu A. Tidak mempunyai daun telinga, B. Tidak menyusui anaknya, C. Biasanya bukan golongan mamalia, D. Tidak mempunyai kelenjar susu, E. Biasanya hewan unggas, dan F. Induknya mengerami telur. Manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar yaitu embrio hewan dapat terlindung dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya, misalnya dari suhu lingkungan yang terlalu dingin atau panas. Nah, di dalam cangkang telur terdapat amnion sebagai sumber protein, air, serta dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan. Di dalam cangkang telur dilengkapi dengan kuning telur sebagai cadangan makanan bagi embrio. Telur dapat ditempatkan di sarang yang telah dibangun oleh induk sehingga diharapkan dapat terlindung dari predator. Yang ketiga adalah perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan atau reproduksi suatu makhluk hidup dengan cara bertelur dan melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ini menghasilkan telur atau bertelur. Kemudian telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Lalu sang induk akan mengeluarkannya atau melahirkan dalam bentuk individu baru yang sejenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gajah adalah salah satu hewan yang melahirkan. Sapi merupakan salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara vivipan. Kelinci termasuk hewan vivipan, melahirkan atau beranak. Demikian perkataan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan mempresentasikan perkenalkan nama saya Dewi. Perkenalkan nama saya Alfi. Perkenalkan nama saya Farel. Perkenalkan nama saya Belen. Saya akan mempresentasikan hewan vivipan. Ikan nila Iya. Ikan nila sendiri berasal dari kata opung yang berasal dari telur. Perkenalkan nama saya Alvin akan mempresentasikan ikan nila. Keterangan ikan nila adalah salah satu hewan ovipar yang bertelur. Burung adalah salah satu hewan ovipar bertelur. Walaupun ada hewan yang termasuk hewan ovipar, walaupun berkembang biak dengan cara ovipar yang bertelur. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan perkenalkan nama saya Danur Ramadan. Perkenalkan nama saya Yoga. Perkenalkan nama saya Rama. Perkenalkan nama saya Fajar. Perkenalkan nama saya Wahyu. Dan perkenalkan nama saya Rafa. Ikan gupi salah satu ikan ovovivipar, yaitu ikan bertelur dan beranak. Ikan ini salah satu ikan air tawar dan hewan ini banyak dijadikan ikan hias. Apa itu? Salah yang adalah salah satu hewan ovovivipar, bertelur dan beranak. Ikan pari adalah salah satu hewan ovovivipar, bertelur dan beranak. Ikan hiu adalah salah satu hewan ovovivipar, bertelur dan beranak. Dan tikus adalah hewan ovovivipar, yaitu bertelur dan beranak. Platypus hidup di darat. Bunglon adalah salah satu hewan ovovivipar, bertelur dan beranak. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melalui proses perkawinan. Biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah yang tidak memiliki tubuh dengan struktur yang tidak sempurna. Ada 3 cara untuk perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu 1. Tunas, 2. Fragmentasi, dan yang ketiga adalah membelah diri. Demikian tadi kita telah belajar cara-cara perkembangbiakan hewan bersama anak-anak hebat dari SDN 2 Kusambi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.